Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sungguh kita bersuka cita, hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan, karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sungguh bersuka cita Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita boleh hadir kembali di ibadah jawaban doa. Pada malam hari ini semua karena perkenanan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita di tempat kita masing-masing. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau merasakan hadirat Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Kita mau undang Roh Kudus, kita mau bertemu muka dengan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau menaikkan pujian sembahan kami bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengenal kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami punya Bapa yang begitu setia dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mengenal Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Senantiasa kami naikkan pujian syukur kami Tuhan. Kami tidak akan pernah lupa akan kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh tiada pernah ada cinta di muka bumi ini selain Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Lord Jesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The turning point, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudara semua yang berada di rumah ataupun dimanapun saudara berada. Mungkin ada yang masih di kantor atau masih di dalam perjalanan. Dan hari ini kita kembali menikmati ibadah yang secara online yang luar biasa. Bahkan sebentar juga saudara kita semua akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pertengahan minggu ini menjadi kekuatan bagi kita semua agar kita tetap bisa berdiri teguh, tidak goyah dengan situasi kondisi yang ada. Saudara tetap semangat. Nah, oleh sebab itu mari kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat hari ini Tuhan, di mana Engkau sudah memimpin kami, langkah kami, bahkan di dalam pekerjaan kami, Tuhan sudah tolong kami, memampukan dalam segala hal. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan,
Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi suatu landasan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami tetap melangkah dengan iman kepada Engkau. Oleh sebab itu, marilah Tuhan beracaralah, kuduskan dalam kuasa kebenaran firman-Mu, agar kami semua tahu Tuhan di mana kami sanggup untuk bisa melakukan hal-hal yang besar, yang ajaib, yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ingin memberikan sedikit kebenaran firman Tuhan, di mana kita harus tetap teguh berdiri, tetap kokoh ya di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tahu ada banyak hal yang saudara alami dalam kehidupan saudara, baik di dalam kehidupan pekerjaan, kondisi-kondisi saudara, atau masalah, atau beban, atau apapun. Marilah kita balik kembali kepada kebenaran firman Tuhan, agar apa yang dikatakan firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita. Mari saya akan buka di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Di sini dikatakan demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ada sebuah cerita di dalam Lukas, di mana saudara harus siap sedia ya mengikat pinggang saudara ketika saudara mendapati di mana suatu saat nanti tuannya akan datang, dan hamba-hamba ini harus tetap siap sedia ya, sehingga ketika mereka siap sedia, maka segala sesuatu yang dikerjakan selama ini diundang oleh tuannya untuk bisa masuk ke dalam pesta perkawinan, pesta pernikahan, maka orang tersebut akan berbahagia. Nah, sebagai kita orang percaya, orang Kristen ya, orang yang percaya kepada Yesus, bukanlah sekedar kita menjalankan ritual kekristenan kita ya, di dalam hal agama kita, dalam kegiatan-kegiatan gereja ya, yang sekedar menjalankan ritual ibadah. Namun saat ini justru banyak orang Kristen yang melakukan kegiatan ritual keagamaannya hanya untuk ritual keagamaan saja, tetapi tidak serta-merta rindu untuk bisa mendalami ataupun memahami apa sebenarnya yang dimau atau dirindukan oleh mempelai kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di mana selama kita menunggu kedatangan Dia kali yang kedua, kita harus tetap sedia, berjaga-jaga, karena kita tahu banyak hal yang membuat kita akhirnya kita tidak fokus kepada sang mempelai kita, Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan ini, melainkan kita sibuk ya dengan urusan-urusan, dengan banyak hal yang tentunya ini akan membawa kita untuk bergeser, tidak lagi fokus kepada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan persiapkan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tidak tahu, tidak lama lagi Dia akan datang menjemput gerejanya yang sempurna. Nah, oleh sebab itu kedatangan Tuhan ya kali yang kedua, firman Tuhan dikatakan ini bagaikan seperti pencuri tiba-tiba ya. Tetapi tidak seorang pun yang tahu ya kapan waktunya Ia akan datang. Tetapi perlu kita ketahui, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus bersiap-siap. Kita harus waspada. Atau saya boleh katakan kita harus fokus kepada panggilan kita. Kepada hal-hal yang dimana mempelai pria kita menginginkan untuk
untuk mempelai wanita senantiasa berjaga-jaga, ya senantiasa bersiap-siap. Kita tidak boleh sibuk hanya dengan urusan-urusan duniawi, tetapi kita juga harus bersiap untuk menyongsong kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka itu di sini dikatakan diingatkan kembali untuk waspada, untuk berjaga-jaga, menyongsong kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hendaklah kita, saudara dan saya, kita hendaklah, ayat 35 dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Inilah yang harus kita lakukan. Pinggang kita harus tetap berikat. Berikat apa? Berikat kebenaran. Pinggang kita harus serta-merta kita harus berikat. Di Timur Tengah, orang memakai baju gamis. Baju di mana baju seperti baju yang jubah. Ketika mereka melakukan aktivitas bekerja atau melakukan apa saja, mereka selalu membuat suatu yang disebut juntai tali untuk mengikat. Sehingga mereka bisa leluasa untuk bekerja. Dalam hal ini pun kita demikian. Saudara melakukan aktivitas saudara. Saudara melakukan apa saja yang saudara ingin lakukan. Tapi ingat, saudara tidak akan mampu, tidak akan leluasa saudara melakukan segala aktivitas yang selama saudara berada di dunia ini. Saudara harus tetap berikat pinggang kebenaran. Di mana ketika saudara berikat pinggang kebenaran, maka saudara mudah atau leluasa untuk bergerak. Bergerak di dalam usahamu, bergerak di dalam studimu, bergerak di dalam bisnismu, bergerak di dalam di tokomu, bergerak, aktivitas saudara akan bergerak. Saudara tidak mudah takut, saudara tidak mudah gentar, karena saudara percaya saudara berjalan. Ada firman Tuhan yang membawa saudara untuk tetap berikat sejalan dengan Injil Kristus. Sehingga saudara tidak akan bergeser dari panggilan Tuhan. Saudara tetap berdiri teguh ketika ada badai menghantam kehidupan saudara. Ada masalah yang menghantam kehidupan saudara. Ada jawaban firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupanmu. Pelita itu harus tetap menyala. Pelita itu menyala ketika kita berikat dengan firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan menaungi kehidupan saudara dan saya. Malam hari ini, apa yang saudara alami? Ingat pesan daripada kebenaran firman Tuhan. Tetap berdiri teguh. Berikat pinggang kebenaran firman Tuhan. Sehingga pelita kita akan tetap menyala. Dan itu yang akan membawa kita. Perjalanan jauh kita selama ini akan tetap mudah untuk kita lakukan. Dalam kehidupan kita. Dalam agama, ritual keagamaan kita. Kita tetap bisa memastikan bahwa kita tetap memegang iman percaya kita. Kita tidak bergeser ketika kita ada dalam masalah, situasi kondisi yang tidak menentu. Saudara tetap bisa berdiri teguh dengan iman percaya. Karena ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang menjaga saudara. Ada satu ayat, saya ingin baca kepada saudara. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 dikatakan demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kita bisa mengalahkan dunia. Kita bisa mengalahkan situasi kondisi yang ada. Mungkin di antara saudara ada sakit penyakit yang mungkin tidak bisa sembuh. Atau sudah menaun saudara mengalaminya. Tapi ingat firman Tuhan ini. Ketika kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Disinilah ada jawaban Tuhan. Disinilah kita bisa mengalahkan dunia. Masalah beban yang dialami ketika saudara hidup di tengah-tengah dunia. Yang semakin hari semakin gelap. Semakin hari menuju kepada kehancuran. Tapi orang yang bertahan sampai akhirnya. Dia akan selamat, firman Tuhan katakan. Jadi tentunya inilah saudara iman kita yang bisa mengalahkan dunia.
Gimana iman bisa bertumbuh? Ketika kita dengar firman Tuhan. Mengikat pinggang kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pelita itulah yang menjadi terang bagi jalan kita. Sehingga ketika saudara mengalami berbagai badai cobaan yang ada di dunia ini, saudara bisa lalui semuanya itu dengan percaya sungguh kepada Tuhan. Dengan iman percaya bahwa saudara sanggup menerobos melalui, tidak ada pintu-pintu yang tertutup. Saudara bisa lalui semuanya itu dengan kemenangan. Siapa yang bisa mengalahkan dunia selain daripada Dia yang lahir daripada Allah? Dan iman mereka inilah yang menentukan kemenangan yang sungguh daripada Tuhan. Bahkan ada ayat firman Tuhan ya mengatakan demikian. Mazmur 119 ayat 100 ini dikatakan, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mungkin hari ini saudara terjepit dengan situasi, kondisi, masalah yang berat. Mungkin tidak lagi ada jawaban. Ataupun saudara sudah pergi ke sana kemari untuk meminta jawaban atau mencari jawaban. Untuk mencari jalan keluar. Tapi ingat, hari ini ada firman Tuhan yang bukan secara kebetulan menerangi kehidupan saudara. Agar saudara yang tadinya saudara tidak melihat bahwa di situ ada jalan keluar. Ketika saudara nikmati firman Tuhan, ikuti perintah Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran, maka disitulah ada jalan keluar. Ada pelita yang menerangi kehidupan saudara. Tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Saya yakin malam hari ini, saya tidak panjangkan khotbah saya, tapi saya yakin dimanapun saudara berada malam hari ini, saudara mungkin ada situasi yang tidak menentu, tapi malam hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan jawaban melalui firman Tuhan. Malam hari ini berjalanlah bersama dengan Tuhan. Malam hari ini masih ada harapan. Malam hari ini masih bercahaya. Dan cahaya itu menerangi hati saudara, pikiran saudara, jalan saudara. Maka saudara, saya yakin dan percaya, haleluya, saudara terima jalan keluar daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan doa bagi kita semua. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman Tuhan yang Engkau sudah berikan bagi kita semua untuk kita bisa laksanakan, mengikuti perintah-perintahnya. Karena kita tahu Tuhan, di mana Lukas 12 ayat 35 katakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Kami ingin rindu untuk tetap terikat dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau bergeser. Kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman. Kami ingin rindu untuk bisa menikmati firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka pelita kami tetap menyala. Maka kami akan mudah untuk terus berjalan di dunia yang semakin hari semakin gelap. Tidak ada jalan yang tertutup bagi kita. Bagi orang-orang yang percaya. Ketika kami berjalan dengan iman percaya. Maka kami mudah untuk melakukan banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan persiapkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, maka kami akan menikmati keberkatan yang daripada Tuhan, kehidupan yang benar-benar, kehidupan yang penuh dengan karya-karya mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kami yakin dan percaya. Kami terima firman Tuhan yang begitu dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Terima kasih saudara semua yang sudah hadir dalam ibadah ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu-minggu yang akan datang. Selamat malam. Tetap stay blessed. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada